Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas persamaan logaritma yang dapat dibentuk dengan persamaan kuadrat. Nah, bagaimana persamaan logaritmanya? Kalau bentuk umumnya itu adalah A, baru di sini A kecil logaritma fx, logaritma kuadrat ya, fx. Nah, terus ditambah B dikali A logaritma fx, baru ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini dengan syarat apa? A-nya itu harus lebih besar dari 0. A kecilnya harus lebih besar dari 0. Lalu fx-nya juga harus lebih besar dari 0. Dan A, B, C itu anggota bilangan real gitu ya. Oke, ini kita simpan dulu. Kasih kurung. Oke. Nah, kita buat contoh soal ya. Oke, nah ini contoh soalnya. Yang pertama 5 log kuadrat X sama dengan 5 log kuadrat X dikurang 5 log X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita suruh mencari nilai X-nya berapa. Nah, untuk di penyelesaian yang pertama harus kita buat di penyelesaian adalah apa? A-nya harus lebih besar dari 0. A-nya 5. Ternyata benar ya. Udah, nggak apalah kita hitung lagi. Nah, sekarang fx-nya. Fx itu yang mana? Ini, yang di sebelah log atau numerusnya. Di sini, fx-nya itu adalah si x. Maka harusnya, yang pertama kita buat syaratnya, x-nya harus lebih besar dari 0 gitu ya. X-nya harus positif. Oke. Nah, setelah itu apa? Kita selesaikan gitu ya. Dari 5 logaritma kuadrat dari si X dikurang 5 logaritma X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini biarkan aja karena sudah bentuknya A dikali A log kuadrat fx gitu ya. Ini berarti 5 logaritma kuadrat X. Nah, ini lihat, ini 5 log X pangkat 3. Kita harus mengubah jadi fx juga. Fx-nya tadi apa? Si X. Nah, kalau begitu ini kan bilangan berpangkat nih kan. Kan gini, kalau kemarin A logaritma B pangkat M pangkat N itu ya, sama dengan, boleh kita ubah jadi N dikali A logaritma B gitu ya. Nah, kalau begitu ini juga boleh seperti itu. Kan 5 logaritma X pangkat 3 sama dengan, boleh kita ubah jadi apa? 3 kali 5 logaritma X gitu ya. Nah, berarti ini boleh kita buat kurang 3 dikali 5 logaritma X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kalau mau gampang gini, kita buat permisalan. Misalkan logaritma 5 logaritma X itu sama dengan P gitu ya. Berarti ini jadi apa? P kuadrat dikurang 3P ditambah 2 sama dengan 0. Kalau gitu ini kita ubah jadi persamaan kuadrat. Kita faktorin. Berapa kali berapa supaya 2? Ya 2 kali 1.
Terus 2 sama 1 kalau dijumlahkan jadi minus 3. Ya, minus 2 dan minus 1. Kalau gitu, P-nya itu sama dengan 2 atau P-nya sama dengan 1. Nah, P itu tadi siapa? P tadi itu kan ini, 5 log X gitu ya. Maka kita ganti. Kalau gitu, 5 logaritma X itu sama dengan 2. Nah, kalau gitu X-nya berapa? X-nya, maka X sama dengan 5 pangkat 2. Kalau gitu berapa? Iya, 25. Nah, satu lagi apa? 5 log X-nya itu sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 berapa? Iya, 5. Kalau gitu, himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan 25. Coba cek lagi. X-nya katanya di atas atau lebih besar dari 0. 25 lebih besar dari 0? Iya. 5 lebih besar dari 0? Iya. Berarti dua-duanya masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Nomor selanjutnya. Oke, lanjut soal yang kedua. Katanya apa? 2 log kuadrat X dikurang 3 dikali 2 log X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, tentukanlah nilai X-nya. Oke, kita buat penyelesaian ya. Sorry, jangan warnanya. Penyelesaian. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan apa? X-nya ini. Pertamanya kan A-nya harus lebih besar dari 0. Karena A-nya sudah ada bilangan gitu ya. Dan ini memang lebih besar dari 0, ya udah, nggak usah kita permasalahkan. Sekarang si X-nya. X-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, jadi kalaupun misalnya nanti gini, 2 logaritma kuadrat dari X tambah 3, baru dikurang 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang di dalam sini, dalam kurung ini harus lebih besar dari 0. Karena ini bentuknya cuma X doang, maka X-nya harus lebih besar dari 0 gitu ya. Itu syarat yang pertama. Lalu, kita kerjakan deh. 2 logaritma kuadrat X dikurang 3 dikali 2 logaritma X dikurang 10 sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini kita misalkan. 2 logaritma X itu sama dengan P. Berarti ini jadi apa? P kuadrat. Gitu ya. Dikurang 3P dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kalau gitu, ini boleh kita faktorkan. Berapa kali berapa supaya 10? 5 dengan 2. Tapi 5 dan 2 ini kalau dijumlahkan jadi minus 3. Otomatis minusnya yang lebih besar adalah si 5. Kalau gitu ini positif 2. Gitu ya. Berarti P-nya sama dengan 5 atau P-nya sama dengan negatif 2. P itu tadi apa? 2 log X. Berarti 2 logaritma X sama dengan 5. Kalau gitu X-nya sama dengan 2 pangkat 5. Berapa? Ya, 32. Nah, selanjutnya yang kedua apa? 2 logaritma X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang X-nya berapa? Oke, X-nya 2 dipangkatkan negatif 2. Nah, sama dengan berapa? 2 pangkat negatif 2 itu kan, kalau 2 pangkat 2, 4. Kalau pangkat negatif, dia ada 1 pernya. Berarti 1 per 4. Maka himpunan penyelesaiannya, 1/4 ini termasuk lebih besar dari 0 atau enggak? Ya, termasuk lebih besar dari 0 karena bilangannya positif gitu ya. 32 ya positif juga. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1/4 dan 32.
Oke, seperti itu. Oke, nah lanjut. Soal nomor 3. Logaritma kuadrat X ditambah logaritma X sama dengan logaritma 10. Nah, ini seperti apa kita mengerjakannya? Nah, ingat ya, kalau misalnya logaritmanya itu nggak punya basis. Jadi kalau misalnya logaritma X itu sama aja bentuknya gini, 10 logaritma X gitu ya. Jadi anggap aja itu ada bilangan 10 gitu ya. Nah, jadi basisnya itu adalah basis angka 10. Nah, kalau ini kita selesaikan dulu ya penyelesaian. Nah, yang pertama syaratnya apa? Ya, ini pasti X-nya harus lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, lalu kita kerjakan logaritma kuadrat X ditambah logaritma X sama dengan logaritma 100. Kalau gitu logaritma 100 ini berapa? Ini jadi logaritma 100 gitu ya. Ini kan kalau misalnya gini, ini jadi 10 log 100. Berarti berapa nih? Ini kan bisa jadi 10 logaritma 10 pangkat 2 gitu ya. 100 kan 10 pangkat 2. Kalau gitu ini jadi 2 logaritma 2 dikali 10 logaritma 10. 10 logaritma 10 berapa? 1. Berarti hasilnya tinggal 2. Nah, kalau gitu ini boleh kita ubah menjadi logaritma kuadrat X ditambah logaritma X sama dengan 2. Nah, pindahkan ke kiri. Berarti logaritma kuadrat X ditambah logaritma X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan lagi nih. Misal, logaritma X itu adalah si P. Maka jadi apa nih? P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Faktorkan. Berapa kali berapa supaya 2? Otomatis 2 dan 1. Nah, kalau dijumlahkan ini positif 1. Berarti angka yang lebih besar itu adalah angka yang positif. Berarti ini angka yang positif itu adalah angka yang lebih besar. Kebalik. Ini berarti positif 2, ini negatif 1. Nah, kalau gitu P-nya sama dengan negatif 2 atau P-nya sama dengan 1. P-nya tadi apa? Si logaritma X sama dengan negatif 2. Berarti X-nya itu sama dengan, nah, kalau gitu apa? Ini kan A logaritma B sama dengan C gitu ya. Maka kalau kita mau mencari B itu adalah A dipangkatkan C. Nah, A-nya berapa? Di sini 10. Berarti 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2 berapa? Kalau 10 pangkat 2 itu 100, maka pangkat negatifnya itu adalah 1/100. Oke ya? Nah, selanjutnya di sini logaritma logaritma X sama dengan 1. Maka kalau gitu X-nya sama dengan 10 dipangkatkan 1. 10 pangkat 1 berapa? Ya 10. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1/100 dan 10. Bisa ya? Bisa dong? Nggak mungkin nggak bisa. Oke, nomor 4. Ada soal 2 dikali 3 log kuadrat X dikurang 3 log X pangkat 5 ditambah 3 log 27 sama dengan 0. Oke, di sini A-nya itu adalah si 3 gitu ya. Dan fx-nya adalah si X gitu ya. Kita buat penyelesaian. Nah, maka seperti biasa X-nya harus lebih besar dari 0 gitu ya. Lalu kita sederhanakan yang ini soalnya. Berarti 2 dikali 3 logaritma
kuadrat X dikurang. Nah, ini boleh kita ubah, kan itu kan sama aja seperti yang tadi, A logaritma B pangkat N. Ya, boleh kita ubah menjadi N kali A logaritma B. Ya. Itu bentuknya 3 logaritma X pangkat 5, berarti kita buat menjadi 5 dikali 3 logaritma X. Oke, berarti ini kita buat 5 kali 3 logaritma X. Oke, sudah. Baru ditambah. Nah, ini 3 log 27. 27 itu kan 3 pangkat 3 gitu ya. Berarti 3 logaritma 27 itu sama dengan 3 logaritma 3 pangkat 3. Kalau kita ubah ke depan berarti 3 kali 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Berarti hasilnya jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti ini boleh kita ubah menjadi 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini, kita buat lagi permisalan. Misalkan 3 logaritma X itu adalah P, maka ini jadi apa? 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ini. Sama dengan 0. Nah, kalau gini faktorkannya kemarin gimana? Berapapun angka yang di depan ini kita tulis. Tapi 1/2 gitu ya. Di sini 2P, di sini juga 2P. Nah, sekarang kalikan ini. 2 dikali 3 berapa? 6 gitu ya. Berapa kali berapa, hasilnya sama dengan 6. Terus kalau dijumlahkan, hasilnya harus negatif 5. Berapa angkanya itu? Kalau dikalikan sama dengan positif 6, kalau dijumlahkan sama dengan negatif 5. Kalau angkanya kita buat positif sama negatif, nggak mungkin. Kalau positif sama negatif, hasilnya kan negatif, sementara di sini harus positif. Berarti ini adalah bilangan negatif dua-dua nih. Kalau gitu, ini pasti angkanya negatif 3 dan negatif 2 gitu ya. Nah, ini negatif 3 juga, ini negatif 2. Kalau gitu ini kita tulis negatif 3, negatif 2. Nah, sekarang setengah ini boleh dikalikan ke sini atau ke sini. Nah, lebih gampang kan ke ini, ke 2P kurang 2, biar 2-nya mati semua. Kalau gitu ini jadi apa? 2P kurang 3 dikalikan dengan P kurang 1 sama dengan 0. P-nya tadi apa? 3 log X. Berarti ini kita buat dulu, sederhanakan. 2P sama dengan 3, P-nya sama dengan 3/2. Atau P-nya sama dengan 1, maka apa? Ya udah, P-nya kan sama dengan 1, udah selesai deh. Nah, sekarang kita cari X-nya berapa? Ini kan 3 logaritma X sama dengan 3/2. Nah, berarti, ayo, gimana nih? X-nya sama dengan 3 dipangkatkan 3/2. 3 dipangkatkan 3/2 itu berapa? Ayo loh. Berarti kan ini kan X-nya itu sama dengan 3 dipangkatkan 3, tapi diakarin. Nah, berarti jadi apa? Akar 27. Atau bisa kita buat jadi 3 akar 3. Oke, seperti itu. Ini yang pertama tadi ya. Yang kedua, apa? P-nya sama dengan 1. Berarti 3 logaritma X itu sama dengan 1. Kalau gitu, X-nya berapa? Ya udah, 3/1 sama dengan 3. Nah,
Kalau gitu himpunan penyelesaiannya 3 dan 3 akar 3. Ini kenapa bisa jadi 3 akar 3? 27, oke kita tulis di sini. Akar 27 itu kan sama dengan akar 9 dikali 3. Nah, kalau gitu ini boleh jadi kita buat akar 9 dikali akar 3. Berarti akar 9 kan 3 kali akar 3. Ya udah hasilnya 3 akar 3. Kalau belum tahu gimana cara nyari ini, gitu ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya untuk hari ini. Jangan lupa belajar dengan giat. Kalau kurang paham, silakan diulang-ulang lagi. Silakan berlatih, cari soal-soal sebanyaknya dari internet, gitu ya. Nanti juga akan saya kasih soal, gitu ya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye-bye.